Tak terima istrinya dihina di media sosial. Seorang pria dianiaya sejumlah orang di Kepulauan Riau, Batam. Dalam rekaman CCTV, pelaku bahkan membawa senjata tajam dan melukai korban. Pada aksinya, pelaku juga mengajak dua rekannya untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Melihat terluka parah, warga evakuasi korban ke rumah sakit. Tak berselang lama, ketika pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Penganiayaan dipicu, istri pelaku dihina di media sosial oleh korban. Korban diketahui sebagai mantan pacar dari istri pelaku penganiayaan. Kurang dari 1 kali 24 jam melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka berinisial IB dan dilanjutkan pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka berinisial DD dan RZ. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan satu buah senjata tajam dan barang bukti lainnya. Dari Kepulauan Riau, Batam, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Inilah video amatir saat seorang pencuri kepergok warga ketika hendak mencuri sepeda motor yang terparkir depan toko bangunan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Garut. Pelaku yang merupakan warga Kecamatan Sukaresmi ini langsung diamuk massa. Beruntung petugas dari Polsek Cikajang datang ke lokasi sehingga pelaku dibawa ke Mapolsek Cikajang. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta beberapa kunci yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Telah terjadi percobaan pencurian yang mana sempat viral di medsos. Nah, dari itu diduga pelaku itu berusaha untuk membongkar kunci kontak sepeda motor, yang mana korban lagi bekerja, pelaku dengan menggunakan kunci T atau kunci asta berusaha membongkar kontak kendaraan tersebut. Diketahui pelaku sudah sering melakukan aksi pencuriannya di sejumlah lokasi. Kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin Ainus melaporkan. Ya udah, ayo sini kamu menyerah diri. Lu keluar sama gua. Ya udah. Salah satu pelaku jambret perhiasan emas 15 gram ini terpergok warga hingga kabur ke sebuah rumah kontrakan Jalan Pasar Asmk, Tambora, Jakarta Barat. Warga berusaha menangkap, namun pelaku membawa senjata tajam. Apa? Iya, gua nggak takut. Apa. Takut jadi bulan-bulanan warga, pelaku nekat menaiki atap rumah hingga berada di atas loteng. Pelaku akhirnya pasrah saat polisi naik ke atas loteng dan bawa pelaku ke kantor polisi. Dua pelaku berinisial I, 23 tahun dan W, 24 tahun, beraksi dengan mengendarai sepeda motor menjambret kalung emas warga yang tengah belanja di Pasar Asmk. Kedua pelaku residivis atas kasus yang sama ini nekat beraksi untuk biaya menikah. Tiba-tiba dari belakang kalung emas dari korban ditarik paksa sehingga menyebabkan kerugian emas sebesar 15 gram dilakukan oleh pelaku atas dasar ekonomi karena untuk ia sendiri ingin melaksanakan acara pernikahan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ya, cepat lagi Pak. Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri road stud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan.
Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Ya, itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh CCTV semua, tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Tiap sudut Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini dibersihkan oleh tim Town Manajemen KEK MNC Lido City. Masjid Jami Al-Hidayah menjadi masjid keempat setelah sebelumnya. Program ini menyentuh Masjid Al-Azim, Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Huda yang berada di KEK MNC Lido City Bogor. Program peduli masjid yang diinisiasi MNC Lido City dan MNC Tourism Indonesia serta MNC Peduli ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ibadah. Kegiatan hari ini sebenarnya melanjutkan kegiatan program peduli masjid kita yang merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Selain pembersihan dari lingkungan sekitar masjid, di dalam masjid, ya, karpet-karpet kita bersihkan, jendela-jendela, termasuk juga kamar mandi dan tempat wudhu. KEK MNC Lido City menargetkan program peduli masjid akan selesai menyentuh 8 masjid sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sangat terbantu sekali, dan ini memang yang kedua kali ya. Yang kedua kali dilaksanakan pelaksanaan bersih-bersih tahun kemarin dan tahun sekarang ini, dan memang ini sangat diharapkan oleh Masjid Jami Al-Hidayah. Melalui program ini, KEK MNC Lido City, MNC Tourism Indonesia, dan MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.